Dalam setiap pertandingan sepak bola, pastinya ada seseorang yang diberi tugas untuk memimpin pertandingan. Dialah yang disebut wasit. Konon, peluit wasit pertama kali digunakan di pertandingan sepak bola sekitar tahun 1870. Sebelum suara peluit terdengar pertama kalinya di lapangan sepak bola, para petugas di lapangan biasanya melambaikan sapu tangan putih untuk menarik perhatian pemain bola. Peluit kemudian menggeser peran sapu tangan dan telah resmi digunakan wasit sedunia sejak 1,5 abad lampau. Nah, uniknya, meski profesi wasit sepak bola identik dengan kaum pria, Indonesia juga punya loh wasit wanita. Sayang, kiprahnya belum terlihat. Ada wasit wanita keren karena bisa kayak memimpin pertandingan yang mostly isinya cowok gitu. Saya sebagai wanita bangga sih kalau ada wasit wanita. Keren banget sih Mas pastinya, soalnya kan jadi wasit itu kan gak gampang ya, susah gitu. Jadi kalau misalkan emang ada, keren banget sih, patut diapresiasi juga. Dalam setiap pertandingan sepak bola, wasit memegang peranan yang teramat penting. Wasit harus memastikan jika pertandingan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi persyaratan untuk jadi seorang wasit profesional tak mudah. Selain harus paham aturan sepak bola, mereka juga dituntut berfisik prima. Faktanya, dalam daftar wasit Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia, ada sekitar 40 wanita yang punya lisensi sebagai wasit. Mereka memang belum memimpin di kompetisi utama, menunggu berjalannya Liga 1 Wanita, sementara untuk bisa memimpin Liga 1 Indonesia, wasit wanita harus bersaing ketat dengan wasit pria. Sampai setiap asprof tuh ada perwakilan minimal 4-5 orang ada. Tadinya dimulai dari 2018 lah. Namun demikian sempat terhenti program tersebut. Mungkin ada beberapa faktor dari federasi pusat. Namun demikian setelah beberapa sekian berhenti, mungkin setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun, kembali ini ada harapan baru dari Ibu Ratu Tisa. Ada harapan baik di situ, diberi peluang yang sama banyaknya seperti wasit laki-laki. Salah satu wasit wanita pertama di sepak bola Indonesia bernama Sarah Maulida. Gak main-main, Sarah pemegang lisensi C1 PSSI level tertinggi dalam kursus kepelatihan wasit nasional. Kedepannya ia bahkan berencana untuk mendapatkan lisensi dari FIFA. Sarah juga berkecimpung di dunia perwasitan sepak bola sejak tahun 2018 lalu. Ia mengaku ketertarikannya pada dunia sepak bola sudah sejak kecil karena orang tuanya para pecinta olahraga sepak bola. Awal mulanya tuh karena aku cinta banget sama dunia sepak bola. Aku tuh mikirnya gimana caranya biar aku ada terus di lapangan gitu. Aku ada 3 opsi waktu itu, jadi wasit, jadi wartawan, atau jadi polisi. Tapi karena aku jadi wartawan enggak, jadi polisi juga enggak, akhirnya tinggal satu di wasit ini aja. Jadi yang penting aku ada terus di lapangan, makanya aku milih jadi wasit untuk sekarang. Mendapat lisensi wasit dari PSSI saja bukan perkara mudah, apalagi lisensi FIFA. Selain harus mendapat rekomendasi dari Asosiasi Provinsi dan PSSI Pusat, fisik harus prima, harus bisa mengimbangi pergerakan pemain di lapangan. Kemampuan berbahasa Inggris juga mutlak dikuasai. Sementara aturan untuk mendapat lisensi wasit FIFA, pria dan wanita tidak dibedakan. Untuk menggapai mimpinya menjadi wasit berlisensi FIFA, Sarah rutin berlatih fisik seminggu 2 kali dengan para wasit lainnya. Ia juga menyisihkan penghasilannya untuk biaya mendapatkan lisensi wasit internasional. Tantangannya, saya sih cuma takutnya rusuh. Karena kan kita juga pengennya pertandingan tuh berjalan aman, lancar, sesuai dengan awal kita datang tuh kita pengennya pulang selamat, aman, lancar, sehat gitu.
tantangan terberatnya ya kalau kita ngambil keputusan salah itu udah pasti banyak argumen gitu kan kalau kita udah salah, tapi kita lakukan sebaik mungkin agar nggak terjadi kesalahan gitu, meminimalisir kesalahan. Jangan dipikir mudah menjadi wasit. Proses perjalanan Sarah mendapat lisensi C1 nasional saja cukup panjang dan berliku. Beragam tes harus dilaluinya, mulai dari tes fisik, akademik, sampai tes peraturan permainan. Tes fisik wasit wanita tak berbeda jauh dengan tes fisik wasit pria. Meski melelahkan, Sarah berusaha semaksimal mungkin hingga mendapat nilai terbaik. Nggak segampang itu. Jadi kalau kadang kan kalau netizen kan bilangnya wasitnya nggak belajar atau nggak ini, ya itu segala macam. Enggak, kita tuh belajar, kita sama-sama belajar, kita belajar di kelas, kita belajar di lapangan juga, kita belajar manage pemain, 22 pemain kan harus kita kuasai gitu kan. Jadi kita belajar, kita sama-sama belajar gitu. Karena belajarnya juga nggak mudah, belajar di kelas nggak mudah, belajar di lapangan juga nggak mudah gitu, apalagi karena fisik kita yang main. Selama 5 tahun menjadi wasit, Sarah sempat dipercaya dan ditugaskan memimpin pertandingan perdana Liga 1 Putri 2019. Sayangnya, karena pandemi COVID-19, Liga 1 Putri terpaksa tidak berlanjut sampai sekarang. Tak ingin menganggur, Sarah kerap memimpin sebagai wasit di pertandingan sepak bola laki-laki. Bukan perkara mudah, karena harus bisa mengimbangi fisik para pemain, Sarah juga harus berlaku tegas di lapangan hijau. Pengalaman terpahit, ya paling kalau mereka nggak terima protes, kadang protesnya suka sampai membuat kita tersinggung atau sakit hati, paling itu aja. Tapi kalau untuk saya kayak gitu sudah di lapangan saja, selesai itu sudah selesai untuk saya. Jadi semuanya saya tinggalkan di lapangan, sudah selesai. Jumlah wasit perempuan di Indonesia memang belum banyak. Dalam konferensi pers sesaat setelah terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan berbagai rencananya, termasuk menggunakan wasit perempuan dalam Liga Utama. Namun menurut pengakuan para wasit wanita, mereka merasa masih dikesampingkan. Terbukti dalam kompetisi sepak bola perempuan, banyak yang memilih menggunakan wasit laki-laki. Mereka tentu saja berharap jika kepengurusan PSSI yang baru membawa angin segar bagi para wasit wanita. Saya tetap optimis. Karena apa? Peluang itu ada, di PSSI diberikan kesempatan itu. Jadi saya sangat optimis dan mereka setelah saya juga ketemu di daerah mereka dengan segala kendala karena mereka perempuan ya, mereka tetap latihan untuk bagaimana caranya biar bisa mengikuti sampai level teratas, high level di FIFA. Jadi mereka ada semangat untuk itu. Saya tetap optimis. Memang belum begitu banyak tapi harapan besar itu ada, saya tetap optimis. Pengalaman memimpin pertandingan timnas sepak bola pria SEA Games usia 23 melawan Bayangkara FC sangat berkesan bagi Sarah Maulida. Ia merasa profesinya sebagai wasit wanita tak dibedakan dengan wasit pria. Kepercayaan itu tentu saja ia jaga dengan memimpin pertandingan secara maksimal. Tekadnya kini semakin bulat untuk menyusul jejak para seniornya seperti Deliana Fatmawati Kaban, wasit wanita pertama Indonesia yang sukses meraih lisensi wasit dari FIFA. Semoga kita terus diperhatikan sama PSSI Pusat, Liga wanitanya berjalan juga karena itu yang kami harapkan. Wasit wanita, pemain ofisial wanita-wanita itu mengharapkan liga untuk wanitanya segera berjalan lagi seperti tahun 2019 gitu.